Indonesia dengan segala ragam wisatanya ternyata masih kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Padahal, jika dibandingkan sektor wisata mereka tentu tidak begitu seberapa dengan potensi wisata Indonesia, mulai dari pegunungan, pantai, serta berbagai situs budaya yang dimiliki Indonesia. Pemerintah masih sangat kurang mengoptimalkan potensi keindahan alam Indonesia. Padahal jika sektor wisata kita dikelola dengan baik, akan dapat menambah devisa serta mengurangi pengangguran yang selama ini menjadi masalah di tanah air. Tahun 2015, Pantai Kuta di Bali menjadi tempat terbaik untuk berpesta versi website Condé Nast Traveler. Pantai Kuta terkenal dengan suasana malam yang ditawarkan dan juga salah satu spot selancar. Pantai Kuta juga disebut-sebut selalu ramai dengan penggila pesta yang tidak peduli dengan waktu. Peringkat ini bahkan mengalahkan Phi Phi Island dan Phuket di Thailand. Sementara itu dari hasil survei yang dilansir Travel and Leisure, Pulau Bali menduduki peringkat kedua dari 10 pulau terbaik di dunia. Bahkan dari hasil survei tersebut, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki pulau terbaik di dunia. Tidak hanya Bali, keindahan alam Papua Barat kini juga sudah semakin mendunia. Raja Ampat meski berada di ujung Indonesia bagian timur, wisatawan baik mancanegara maupun domestik selalu mendambakan bisa menghabiskan waktu di sana. Raja Ampat menjadi salah satu di antara 11 destinasi menyelam terbaik di dunia. Bukan hanya Raja Ampat, Pulau Komodo yang disebut-sebut sudah berada di dalam aplikasi Underwater Street View milik Google, kini juga menyusul menjadi pulau terbaik yang menyuguhkan keindahan bawah lautnya. Meski sektor wisatanya lebih sedikit, para negara tetangga kita nyatanya mampu mengelola dengan baik, diantaranya dengan menyediakan infrastruktur, keamanan, serta berbagai kenyamanan lainnya. Sejumlah turis asing mengatakan dengan keindahan alam yang dimiliki, Indonesia seharusnya bisa merajai sektor pariwisata dunia. Indonesia memiliki gunung-gunung yang tinggi, beragam jenis ikan cantik, dan cagar alam lainnya yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun sayang, pemberitaan tentang Indonesia di mancanegara sangat minim, sehingga turis asing tidak mengenal Indonesia sebagai tempat destinasi yang patut untuk dikunjungi. Ya, itu dia beberapa fakta yang kemudian cukup membanggakan terkait dengan Indonesia. Betul. Bali to be exact itu adalah satu tempat ataupun satu pulau destinasi pesta nomor 1 di dunia. Kemudian juga yang kedua adalah Bali sebagai pulau terbaik kedua di dunia. Itu survei Gitu. beberapa media internasional begitu Ya. ya. Jadi skalanya juga sudah bukan hanya nasional tapi internasional. Pasti. Di mancanegara Bali sangat terkenal. Tidak kenal Indonesia mungkinnya Bali dulu baru Indonesia mungkin. Nah ini justru tantangannya untuk Bu Esti dan teman-teman gitu ya di Kementerian Pariwisata. Ibu sebetulnya kalau kita coba lihat apa yang membuat Bali begitu lama bertahan sebagai salah satu pulau terbaik gitu ya di dunia gitu. Jadi ini survei dari Travel and Leisure majalah biasa mereka melakukan hampir setiap tahun. Ini reader choice, jadi pilihan dari pembacanya. Nah, ya alhamdulillah kita bangga sekali, nggak hanya mungkin orang Bali tapi Indonesia, bahkan ini internasional. Bali menjadi destinasi atau pulau terfavorit ya di dunia kedua, di Asia yang pertama, gitu. Jadi ini mungkin buat teman-teman atau di destinasi lainnya sebagai, boleh dibilang sebagai trigger atau provokasi buat yang destinasi lainnya untuk mendorong ini. Karena Bali ini untuk jadi seperti Bali ini nggak instan. Jadi sebelum kemerdekaan sejak tahun 30-an lah kalau nggak salah, itu mereka udah melakukan promosi dan melakukan promosi dan tentunya juga masyarakatnya mereka tetap menjaga budayanya, lingkungannya, dan ini semua mereka lakukan. Dan ada juga tradisi dan adatnya yang mereka juga menyatu merupakan satu kesatuan sebagai daya tarik untuk wisatawan. Jadi Berarti sudah diproyeksikan sejak lama juga ya Bu ya dari mereka masyarakat sudah kasarnya mempromosikan dan menyiapkannya memang sudah cukup lama, lebih dini gitu. Karena memang banyak orang yang wisatawan asing yang sudah datang kayak Blanco ya, mereka udah masuk ke Bali tuh sejak tahun 30-an bahkan mungkin sebelumnya sudah ke sana, dan beberapa
puri-puri kerajaan juga sudah melakukan promosi sejak tahun-tahun seperti itu. Jadi emang nggak instan, promosi itu butuh waktu. Pasti. Ya minimal 1-2 tahun setelah kita melakukan gencar promosi baru ada hasilnya. Baik, Ya. saya ke Mbak Leonita. Mbak Leonita sebagai traveler ataupun blogger lah ya, ataupun ya netizen yang betul-betul aktif mengekspos objek-objek wisata di Indonesia. Tentunya beberapa kali juga ke luar negeri dan kemudian melakukan studi banding lah, kecil-kecilan gitu. Itu apa yang mungkin Mbak Leoni ingin coba sampaikan terkait dengan ya potensi-potensi wisata Indonesia yang cukup membanggakan jika kemudian dibandingkan dengan negara-negara lain? Khususnya Bali, Mbak. Ya. Bali. Sebenarnya kalau Bali sih udah bagus ya, karena kebanyakan kemarin juga abis ketemu teman dari USA dan pertanyaan pertama dia tentang pariwisata pasti katanya Bali bagus ya. Jadi dia sama sekali belum pernah ke Indonesia untuk pariwisata, untuk bisnis biasanya. Dan saya langsung jawab tergantung. Kalau menurut saya Bali itu cuma salah satu dan terlalu crowded. Sebenarnya masih banyak banget yang lain yang lebih bagus. Oke. Saya sebutkan Gili dan lain Yeah. gitu. Jadi kalau Bali sebenarnya dibanding negara lain itu udah sepadan ya. Soalnya di Bali infrastruktur udah bagus, akomodasi di sana mudah dan untuk warganya juga udah sangat pariwisata minded, sudah sadar pariwisata banget. Iya. Tapi kalau melihat Bali sendiri, Mbak, otomatis mungkin memang banyak spot-spot di negara lain yang mungkin mirip sama Bali. Kita tidak bisa menyamakan juga ya, karena bagi kita Bali ada suatu kekhasan juga. Apa sih yang dimiliki Bali itu yang kemudian dipertahankan dari sudah cukup lama yang Ibu Esti tadi katakan, sampai sekarang itu membuat Bali itu sangat terkenal, mungkin jauh lebih terkenal dari Indonesia itu sendiri, yang Anda rasakan dan dapatkan? Kayaknya di Bali segalanya ada, dari pariwisata, budaya, lifestyle, itu semua udah masuk gitu. Jadi kayak one stop entertainment. Gitu. Apakah itu kemudian membuat dari kementerian terkait atau pemerintah tidak begitu sulit untuk mempromosikan Bali itu sendiri, Bu? Karena dia sudah punya unsur-unsur yang disampaikan Mbak Leoni tadi. Sebenarnya kalau kita memang untuk Bali nggak masalah, tapi ini kita jadikan karena kalau kami di pemasaran selalu memanfaatkan yang memang sudah terkenal untuk menarik yang lainnya. Jadi seperti ada tadi disampaikan ada Gili-Gili itu kan di daerah NTB, di daerah Lombok. Kemudian juga kita bisa tawarkan daerah Jawa Timur. Jadi Beyond Bali, Great Bali. Gitu, itu yang memang kebijakan kita untuk memasarkan destinasi lain. Dan Bali pun kalau mungkin menambahkan tadi penjelasan Mbak Leoni, memang udah komplit ya. Daya tariknya salah satunya karena ada dan tradisinya yang sangat menarik dan budayanya. Nah, tadi sebenarnya crowdednya karena memang di daerah Bali Selatan. Tapi kan kita sudah mulai mengembangkan juga Bali Barat, Bali Utara, Bali Timur. Nah, itu juga cukup menarik. Jadi kalau yang kita lihat di Bali Selatan, di Kuta, itu memang sifatnya produknya yang mass ya. Tapi kan ada produk-produk lain di Bali yang sifatnya niche atau seperti tadi ngobrol-ngobrol dengan Mbak Leoni, banyak sekarang komunitas yang sukanya ke eco adventure. Nah, di Bali Barat itu ada juga tempat-tempat yang lebih ke niche market atau ke segmented yang ecotourism. Fix Bali semakin komplit ya. Ya, kita masih ya ada bahasa lain, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali.